Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan estimasi dari uji regresi linier maupun double log serta melakukan pengujian hipotesis. Perkenalkan, nama saya Lulu Eliza Safitri dengan NPM 2411021067. Nama saya Atika Ramadhani dengan NPM 2411021131. Di sini kami akan melakukan pengujian model linier dan double log dengan data tabel 7.3 pada buku Gujarati dan Porter, di mana tabel 7.3 ini terkait tambahan nilai, kemudian jam kerja dan input kapital dalam sektor industri di Amerika Serikat, serta menginterpretasikan hasilnya. Nah, di sini kami menggunakan estimasi melalui aplikasi eFuse 13. Nah, setelah data yang akan digunakan disiapkan pada halaman Excel, kemudian setelah itu kita copy untuk variabel terikat maupun variabel bebasnya. Kita copy, kemudian kita pindah ke eFuse, kemudian kita klik create a new eFuse work file, kemudian di sini kita pilih yang unstructured. Nah, observasinya kita samakan dengan data sebelumnya, yaitu kita sesuaikan dengan data sebelumnya, yaitu datanya 51, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita di sini klik quick, kemudian pilih empty group. Nah, di sini kita geser ke atas, kemudian bisa kita salin data yang sudah kita copy di Excel sebelumnya. Nah, setelah itu di sini kita klik Ctrl, ditahan, kemudian kita klik Y, kemudian L dan K, kita klik kanan, kemudian kita pilih open dan kita pilih yang as equation. Nah, di sini untuk C-nya yaitu konstanta, kita pindahkan di antara Y dengan L, yaitu antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil dari estimasi data tabel 7.3, di mana C-nya ini adalah konstanta, yang berarti jika seluruh variabel bebas yaitu tenaga kerja dan modal itu bernilai 0, maka tambahan nilai atau output pada sektor industri di Amerika Serikat diperkirakan sebesar 233.621,6 ribu US dollar dengan asumsi faktor lain itu tetap atau ceteris paribus. Kemudian untuk tenaga kerja atau L ini, variabel L, setiap penambahan 1.000 jam pada input tenaga kerja sektor industri di Amerika Serikat, maka output pada sektor industri itu akan meningkat sebesar 47.987,36 US dollar ceteris paribus. Kemudian untuk variabel modal, setiap penambahan 1.000 kapital pada sektor industri di Amerika Serikat, maka output pada sektor industri Amerika Serikat itu akan meningkat sebesar 9,951891 US dollar ceteris paribus. Kemudian untuk R-square-nya, R-square ini sebesar 0,981065, itu menunjukkan bahwa variabel bebas L dan K itu berpengaruh sebesar 98,10% terhadap volume output pada sektor industri Amerika Serikat, sementara sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar modal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian model double log. Jika ingin melakukan perhitungan kembali, nama yang
hasil equation sebelumnya diganti terlebih dahulu. Pertama kita klik di comment, ketik Jenner spasi ln len underscore y sama dengan log y, enter. Setelah itu Jenner len underscore k sama dengan log k, enter. Jenner len underscore l sama dengan log l, enter. Setelah itu maka di Word file yang ini akan muncul len yang sudah kita tulis di komen. Setelah itu kita klik len y, tahan tombol Ctrl, terus klik len T dan len L. Setelah itu klik kanan, open, klik yang as equation. Di sini C-nya kita pindahkan setelah len y. Dan sebelum len K kita klik OK, maka hasil yang didapat yaitu konstanta sebesar len y sama dengan 3,88760 ditambah 0,521279 len K ditambah 0,46833 len L. Jika kita tulis di Word persamaannya yaitu seperti ini. Len y estimasi sama dengan di sini konstanta sebesar 3,88760 menunjukkan nilai logaritma natural dari output ketika tenaga kerja dan modal masing-masing bernilai 1. Untuk memperoleh nilai output dalam bentuk sebenarnya, konstanta ini harus diubah anti logaritma natural, sehingga diubah yaitu dengan eksponensial pangkat 3,88760 akan menghasilkan 48,79364. Hal ini menunjukkan ketika bahwa tenaga kerja dan modal masing-masing sebesar 1.000 jam kerja dan $1.000, maka output yang diperkirakan adalah sebesar 48,79364. Selanjutnya koefisien tenaga kerja yaitu 0,468332 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tenaga kerja sebesar 1%, di mana tenaga kerja diukur dalam ribuan jam kerja, maka output akan meningkat sebesar 0,46833% dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya maaf, bentar. Selanjutnya yaitu yang koefisien dari len K. Jadi setiap penambahan 1.000 modal pada sektor industri ini, maka output pada sektor industri akan meningkat sebesar 0,521279. Ceteris paribus variabel lain tetap. Dan yang terakhir itu R² sebesar 0,964175, yaitu menunjukkan bahwa variabel
bebas L dan K berpengaruh sebesar 96,41% terhadap volume output pada sektor industri. Sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis mulai dari uji F. Dari hasil yang sudah diestimasi sebelumnya, yang linear, didapatkan hasil F statistik atau F hitung sebesar 1243,514. Nah, sekarang kita akan menghitung F tabelnya. Di sini F table rumusnya sebelumnya, hipotesis yang pertama yaitu H0 B1 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, di mana variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y. HA yaitu beta tidak sama dengan 0. Minimal ada satu variabel bebas yang tidak sama dengan 0 atau berpengaruh terhadap Y. Rumus F table yang sama sama dengan F titik INF titik RT. Di sini INF ya. Yaitu probabilitasnya sebesar 0,05. DF yang pertama, DF1, jumlah variabelnya jumlah variabel totalnya yang bebas dan terikat ada 3 dikurang 1 2. Di koma, DF2 nya jumlah sampelnya terdapat 51 dikurang jumlah variabelnya yaitu 3 jadi 48. Terus klik enter. Jadi di sini F tabelnya sebesar 3,190727. Jika dilihat dari F statistik yaitu sebesar lanjut, ini F tabelnya, dan yang ini F hitung. Berarti tinggal ini ya? F hitung. F hitungnya sebesar 1243,514. Di mana F hitung lebih besar. Hitungnya lebih besar dari F table, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, tenaga kerja L dan modal K secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap output Y pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Saya akan melanjutkan pengujian dari uji T dari output regresi yang sudah diestimasikan, di mana sudah didapatkan T statistiknya sebesar untuk variabel L-nya sebesar 6,798766, kemudian untuk variabel K atau modal sebesar 10,17455. Kemudian kita hitung untuk T tabelnya menggunakan Excel dengan rumus T.inf. Nah, di mana hipotesis yang kami dapatkan yaitu H0
sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan 0, di mana yaitu variabel bebasnya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian HA-nya itu sama dengan beta tidak sama dengan 0, di mana minimal ada satu variabel bebas yang tidak sama dengan 0 atau berpengaruh terhadap Y. Untuk menghitung T tabelnya sama dengan T, ini kita pilih yang ini. Kemudian probability-nya sebesar 0,05 titik koma. Untuk DF-nya yaitu jumlah sampel dikurang 1. Jumlah sampelnya sebesar 51 dikurang 1 yaitu 50. Kemudian klik enter. Nah, untuk minus itu kita abaikan, berarti T tabelnya itu sebesar 1,6759 yang berarti di mana T hitungnya lebih besar daripada T tabel sebesar 1,6759 yang berarti setiap kenaikan satu satuan tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 47,98736 US dollar dengan asumsi variabel lain itu tetap. Kemudian untuk variabel K-nya, T hitung atau T statistiknya sebesar 10,1746 lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 1,6759 yang berarti setiap kenaikan satu satuan modal akan meningkatkan output sebesar 9,951891 US dollar dengan asumsi variabel lain tetap. Di sini kami akan melakukan pengujian persamaan regresi linier di mana data yang kami gunakan yaitu data tabel 7.3 dari buku Using Econometrics. Nah, di sini data ini Y itu sebagai output atau jumlah pelanggan, kemudian N-nya itu sebagai jumlah pesaing, P-nya ini adalah populasi, dan I-nya itu sebagai investasi. Nah, setelah yang pertama itu kita harus menyiapkan data yang akan di-copy. Kemudian kita copy data yang ada di Excel. Setelah itu kita pindah ke aplikasi eViews. Di sini kami menggunakan eViews 13. Kemudian kita klik create a new eViews work file. Kemudian di sini kita pilih yang unstructured dan pilih yang observasi. Observasinya kita isi disesuaikan dengan data sebelumnya yaitu sebesar 33. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita pilih quick, kemudian klik empty group, kemudian kita geser ke atas untuk menyalin data yang sebelumnya sudah kita copy di Excel. Setelah itu, kita klik Ctrl, ditahan, kemudian klik Y, klik N, klik P, kemudian klik I, kemudian kita klik kanan, pilih open, dan pilih as equation. Kemudian di sini untuk konstanta C itu kita pindahkan di antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian kita klik OK. Maka setelah itu hasilnya akan langsung keluar. Kemudian di sini untuk interpretasinya yaitu konstanta sebesar 102
192,4. Itu berarti kan jika jumlah pesaing, populasi, dan investasi itu bernilai 0, maka jumlah pelanggan itu diperkirakan sebesar 192,4. Kemudian untuk koefisien N atau jumlah pesaing, ya berarti setiap penambahan satu pesaing itu akan mengurangi jumlah pelanggan sebesar 9.074,674 dengan asumsi populasi dan investasinya itu tetap. Setelah itu untuk koefisien populasi, berarti kan setiap kenaikan populasi sebesar satu satuan akan menambah jumlah pelanggan sebesar 0,354668 dengan asumsi variabel lain tetap. Dan yang terakhir, koefisien investasi itu berarti kan setiap kenaikan investasi satu satuan akan meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 1,287923 dengan asumsi variabel lain itu tetap. Sedangkan untuk R-square-nya itu berarti kan sekitar 0,618154 variasi jumlah pelanggan itu dapat dijelaskan oleh pesaing, populasi, dan investasi. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal. Selanjutnya kami akan melakukan pengujian hipotesis mulai dari uji F. Dari hasil yang sudah diestimasi sebelumnya, terdapat hasil F statistik atau F hitung sebesar 15,64894 dan kita akan menghitung F tabelnya di Excel. Di sini F tabelnya rumusnya sama dengan F titik INF titik RT dengan ini sudah kami hitung dengan probabilitasnya 0,05 dengan DF yang pertamanya itu 3 karena jumlah variabel terikat dan bebasnya itu 4 dikurang 1 jadi 3 dan jumlah sampelnya itu sebanyak 33 dikurang 4 jadi 29, maka F tabelnya diperoleh hasil 2,93402989 dengan F hitung yang sudah diestimasi di Ifuse yaitu sebesar 15.64894. Ini maka F tabel lebih besar daripada F hitung. Maka H0 ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel N pesaing, P-nya populasi dan I investasi berpengaruh signifikan terhadap Y atau jumlah pelanggan dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Uji hipotesis uji F. Di sini terdapat 3 variabel bebas dengan T statistik N atau pesaing yaitu sebesar karena dimutlakin jadi 4,420904. Selanjutnya tes statistik pada P populasi sebesar 4,8798. Yang selanjutnya tes statistik pada I atau investasi sebesar 2,370584. Di sini kita akan uji T. Selanjutnya akan mencari T tabelnya. Hipotesis yang pertama itu H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, variabel bebas secara bersama-sama
tidak berpengaruh terhadap Y. HA-nya yaitu beta tidak sama dengan 0. Minimal ada satu variabel bebas yang tidak sama dengan 0 atau berpengaruh terhadap Y. Dengan probabilitas 0,05. Di sini ini T-tabel ya. Ini T-tabel. Ini T-hitung. Sebentar. Selanjutnya di sini T-tabel itu rumusnya dari sama dengan T titik INF dengan memasukkan probabilitasnya dan DF-nya. DF-nya itu jumlah sampel sebesar 33 dikurang 1 yaitu jadi 32 dengan probabilitasnya 0,05. Dapat dihasilkan besar 1,6938. Di sini negatifnya tidak berpengaruh. Atau diabaikan. Apa nih dia? T-table dengan T hitung yang N itu lebih besar T hitung. T-table dengan T hitung yang P juga lebih besar T hitung P. Dan yang terakhir T-table dengan T hitung yang I atau investasi lebih besar T hitung yang investasi daripada T-table. Karena ketiga variabel T hitungnya lebih besar daripada T-table, maka H0 ditolak. Artinya N pesaing, P populasi, dan I investasi berpengaruh signifikan terhadap Y. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.